nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Sekarang dan selamanya. Selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam perayaan Sabda Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Setiap kali kita berdoa sebagai orang Katolik, kita membuka dan menutup dengan tanda salib. Dengan itu gereja mengingatkan bahwa hidup kita dinaungi oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka perjalanan hidup kita hendaknya terarah kepada Bapa bersama Putra dan dalam kekuatan Roh Kudus. Ketiga pribadi dalam satu kealahan ini, hari ini kita peringati, yaitu Tritunggal Maha Kudus. Semoga perayaan Sabda hari ini mendorong kita untuk membangun persaudaraan dan memupuk kerukunan di dunia, seperti yang nyata dalam kesatuan cinta kasih antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita atas segala kekurangan dan dosa-dosa kita, dan kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihan kami nomor 349. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan
Allah Bapa dengan mengutus sabda kebenaran dan Roh Pengudus ke dalam dunia, Engkau telah mengungkapkan kepada manusia misteri-Mu yang mengagumkan. Semoga dengan iman yang benar kami mengakui kemuliaan Tritunggal yang kekal dan menyembah keesaannya dalam keagungan kuasa-Nya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu Musa bangun pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia membawa kedua loh batu di tangannya. Maka turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa. Dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Segera Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar, tepuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan puji syukur 840. Bagi aku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Bagi aku terikat pada Yahweh, harapanku Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Bagi
Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Bapak Ibu, marilah kita bangkit berdiri, makan terisi, haleluya, 90. Haleluya, haleluya, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kepada Allah yang ada sejak dahulu, kini dan sepanjang masa. Haleluya, Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabdamu ya Tuhan dalam hati kami.
Bapak Ibu Saudara Saudari umat beriman terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan misteri cinta kasih Allah yang kita sebut sebagai Tritunggal Maha Kudus. Mengapa ini disebut misteri cinta kasih Allah? Karena cara-cara yang dipakai Tuhan Allah kita untuk menunjukkan dirinya, untuk melaksanakan kehendak-Nya dan karya-karya Tuhan untuk keselamatan kita, maka Allah mempunyai cara yang sangat unik dan istimewa untuk kita. Walaupun ini agak sulit untuk bisa kita mengerti, karena kemudian hanya iman kita yang mengakui berdasarkan firman Tuhan sendiri. Iman kita yang menerima pernyataan Allah dalam misteri cinta kasih-Nya itu kepada kita di dalam Yesus Kristus yang telah berfirman kepada kita. Saudara-saudari umat beriman terkasih, misteri cinta kasih Allah yang kita rayakan hari ini, sesungguhnya kita mau diajak untuk lebih mendekatkan hidup kita, iman kita kepada Tuhan Allah kita yang kita akui sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang senantiasa selalu mencurahkan cinta kasih-Nya kepada kita. Oleh karena itu, perayaan Tritunggal Maha Kudus harus menjadi perayaan iman kita yang senantiasa mengakui keesaan Allah kita, namun dalam tiga pribadi yang berkarya untuk hidup dan keselamatan kita. Kita mengakui bahwa Allah itu adalah esa adanya, tunggal, tidak terbagi-bagi. Dan keesaan Allah ini sesungguhnya juga sudah seringkali dinyatakan di dalam Perjanjian Lama. Kitab Keluaran yang kita dengar dalam bacaan pertama sesungguhnya juga mengungkapkan itu, tentang keesaan Allah itu yang menyatakan dirinya kepada Musa supaya Musa dan umat Allah mengenali Tuhan Allah itu. Sebagaimana kemudian Musa berseru kepada Tuhan Allah. Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Lalu Musa berlutut dan menyembah Allah. Inilah Allah menyatakan secara langsung dan bertatap muka dengan Musa sebagai Allah orang Israel. Maka pernyataan Musa ini sesungguhnya mau menyatakan kepada kita juga bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih setia. Dan cara Allah untuk menunjukkan kasih setianya kepada kita adalah melalui cara yang sangat istimewa dan unik. Yang kemudian cinta kasih Allah itu
dinyatakan kepada kita melalui Yesus Kristus Putranya yang diutus oleh Allah Bapa kita untuk menyelamatkan kita dari dosa. Maka saudara-saudari iman beriman yang terkasih dalam Kristus, ketiga pribadi Allah dalam keesaannya adalah satu kehendak yang tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lain. Allah Bapa adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu, dan Allah Putra adalah Allah yang menyelamatkan kita dari dosa, yang datang dan hadir di tengah-tengah dunia. Allah Putra yang kita sebut yaitu Yesus Kristus adalah Allah yang secara nyata tinggal di antara kita manusia, dan merencananya Allah menyatakan cinta kasih-Nya itu dengan menyelamatkan dosa kita, yaitu melalui penyerahan diri putranya Yesus Kristus dalam sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Itulah cara Allah untuk menunjukkan cinta kasih-Nya kepada kita yang dikerjakan oleh putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan untuk memperkuat iman kita, Allah terus-menerus mencurahkan cinta kasih-Nya itu dengan mengaruniakan Roh Kudus, Roh Kristus yang selalu menyertai kita, hidup kita sepanjang perjalanan kita dalam dunia ini menuju kepada Bapa. Dan Roh Kudus inilah pribadi Allah yang tiga, yang sampai saat ini dan sepanjang masa selalu hadir, tinggal di dalam hidup kita, menyertai kita, membimbing kita, menguatkan iman kita, agar kita senantiasa selalu dekat dengan Allah Tuhan kita. Dan Roh Kudus itulah nafas hidup dan iman kita yang selalu dicurahkan kepada kita, supaya kita umat Allah hidup dalam kesatuan cinta kasih sebagaimana yang ditunjukkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan demikian maka kita senantiasa selalu hidup di dalam naungan dan karya-karya keselamatan Tuhan di tengah dunia ini, yaitu menuju perjalanan kita kepada Allah Bapa dalam kehidupan yang kekal kelak. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sesungguhnya iman akan Tritunggal Maha Kudus itu senantiasa selalu kita tunjukkan melalui cara kita. Dan sebagai orang Katolik, cara kita menunjukkan iman kita tentang Tritunggal Maha Kudus itu selalu kita lakukan melalui tanda salib yang secara sederhana tetapi itu mengungkapkan iman kita akan Tritunggal Maha Kudus. Bahwa setiap kali kita berdoa selalu membuat tanda salib, tanda kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan kesatuan Allah Tritunggal dalam hidup kita. Maka oleh karena itu melalui tanda itu hendaknya kita selalu terarah kepada Bapa, Putra, dan dalam kekuatan Roh Kudus, sehingga hidup kita selalu dalam naungan karya-karya keselamatan Tuhan untuk hidup yang kekal. Saudara-saudari iman beriman terkasih, maka inilah inti perayaan Tritunggal Maha Kudus, yaitu misteri cinta kasih Allah yang diungkapkan kepada kita, sekalipun akal budi kita jauh untuk bisa mengerti tentang misteri ini. Namun pengakuan kita akan Allah Tritunggal, Allah yang esa dalam tiga pribadi,
yang masing-masing berkarya untuk hidup kita, itu hendaklah selalu kita pupuk, hendaklah selalu kita perkuat agar kita juga senantiasa selalu hidup dalam kesatuan cinta kasih yang telah ditunjukkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari umat beriman, mari kita menyadari bahwa justru melalui misteri cinta kasih Allah ini kita sungguh didekatkan dengan rencana dan karya-karya Tuhan untuk hidup kita. Dan semoga perayaan Tritunggal Maha Kudus sungguh mendorong kita untuk membangun persaudaraan, memupuk kesatuan, kerukunan di dalam hidup kita seperti nyata dalam kesatuan cinta kasih antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan semoga ini sungguh membanggakan kita, karena justru dengan cara inilah kita bisa memahami benar-benar tentang cinta kasih Tuhan yang dinyatakan kepada kita dalam karya-karya keselamatan. Allah yang memelihara, Allah yang menyelamatkan dalam diri putranya Yesus Kristus, dan Allah yang membimbing dan menuntun kita dalam terang Roh Kudus yang dilimpahkan kepada kita. Semoga Allah, sumber naungan dan hidup kita, selalu mempersatukan kita sebagai umat Allah, sehingga kita dalam komunitas kita ini, kita pun selalu menunjukkan kesatuan cinta kasih yang dinyatakan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita kembali menyatakan iman kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan segera akan datang mengambil hidup dan mati. Aku percaya bahwa Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari terkasih, Tuhan memberi kita rezeki sehari-hari kepada kita. Ada keyakinan kemurahan Tuhan, mari kita berdoa kepadanya. Bagi gereja yang kudus, semoga Bapa di surga membimbing umat beriman agar bersatu pada dalam damai dan cinta kasih, sebagaimana diajarkan oleh Yesus Kristus Putranya. Semoga setiap orang Kristen merupakan tanda persatuan kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para imam dan biarawan-biarawati dari stasi dan paroki kita. Kita berdoa semoga Roh Kudus mendorong mereka untuk semakin mengabdikan diri dalam kesaksian dan pewartaan Injil. Semoga hidup mereka menampakkan rahmat-Mu yang berlimpah dan menjadi saluran berkat bagi kita yang berjuang di dunia ini. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi nusa dan bangsa, semoga usaha kita membangun negara yang adil dan makmur nyata dalam diri kita semua. Semoga Bapa memberkati segala karya kita untuk mengusahakan hidup yang rukun dan damai di negeri ini. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang bimbang dan ragu-ragu, kita memohon semoga Roh Kudus menerangi mereka agar berani mempercayakan diri kepada penyelenggaraan Allah Tritunggal. Semoga mereka pun memberi kekuatan dan keteguhan hati kepada saudara-saudari lain yang bimbang dan ragu. Mari kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua
sini. Semoga sabda Allah hari ini meneguhkan kita agar mampu mengimani misteri kehadiran Allah di tunggal dan dengan rendah hati selalu memasrahkan diri pada bimbingan kasih-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah hening sejenak untuk menyampaikan permohonan kita masing-masing di dalam hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami dengan pengantaran Kristus Putra-Mu dalam persatuan Roh Kudus, Sang Penolong kami, ini dan sepanjang masa. Amin. Ucapkan selamat kita. Mari kita ini dengan lagu nomor 379. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersatu hati dan menyadari segala kebaikan Allah. Mari kita memuji Dia dengan berseru. Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Luhurkan namanya. Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Luhurkan namanya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadatlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan Dia dengan sorak gembira, dan marilah kita memuji Dia. Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Luhurkan namanya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Maka marilah kita memuji Dia. Hai umat, pujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuklah ke tempat kudusnya dengan puji-pujian. Bersyukur kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Marilah kita memuji Dia. Kita siapkan pujian 583. Dari sebab itu, ya Bapa, bersama seluruh umat beriman dalam kesatuan dengan Bapak Suci Paus Fransiskus, Paus Adrianus dan Bapak Pastor Vatikan, kami melambungkan kidung pujian bagimu dengan bernyanyi. Saudara-saudari terkasih, pada perayaan ini kita tidak menyambut komuni kudus, maka bersama dengan saudara-saudara sekalian menyambut komuni, marilah kita menghayati kehadiran Tuhan yang kita rindukan dalam hati kita. Kita telah dipersatukan oleh iman yang sama, maka sebagai putra-putri Bapa yang satu dan sama, mari kita mendoakan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Atas ketunjukannya rahmat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Ya
dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenang sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Tuhan dan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang zaman. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Doa komuni batin. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu marilah kita dalam beriman menyatukan diri dengan Tuhan yang hadir saat ini di sini bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus katakan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus katakan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus katakan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. marilah berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas sampapan sabda yang telah kami terima dalam perayaan suci. Teguhkanlah kami dalam iman akan Hari Tritunggal dan dalam penghayatan kerukunan kesatuan kami sebagai umat beriman. Perkenankanlah kami sehati dan bersuara memaklumkan keagungan-Mu tiada henti dalam persekutuan dengan seluruh himpunan para kudus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman hari Minggu yang datang tanggal 6 Juni 2021, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Ibadat diadakan di Gereja KM 09 dimulai jam 8. Para petugas, pemimpin ibadat Bapak Erianto, bacaan pertama Wira, doa umat Bapak Sulistianto, pemazmur Bapak Paulus,
persembahan Ibu Sumarni. Kolektor minggu lalu untuk kolektor yang pertama berjumlah Rp40.000. Kolektor yang kedua berjumlah Rp34.000. Kolektor yang ketiga berjumlah Rp31.000. Demikian Imam Berdari. Saudara-saudari sekalian, misteri Tritunggal tak mungkin dapat dimengerti sepenuhnya oleh manusia. Santo Paulus mengungkapkan kekagumannya akan misteri Allah dengan kata-kata ini. Alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Allah sehingga Allah harus menggantinya? Karena segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah dan tertuju kepada Allah, bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Semoga pengajaran Santo Paulus ini dapat menjadi kekuatan kita dalam mengimani misteri Allah Tritunggal Maha Kudus. Demikianlah amanat keputusan. Marilah kita mengakhiri perayaan kita dan kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian senantiasa selalu dibimbing, dilindungi, dan dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Sabda Hari Raya Tritunggal Maha Kudus telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, Tuhan menyertai kita. Amin. Kita tutup dengan lagu nomor 638. Hai,
Maria Santa Pindala, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah kau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda Maria, Bunda pertolongan orang Kristen. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah kau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda penolong abadi. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah kau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yesus. Untuk selama-lamanya.